هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. Jadi ketika kemarin kita di ayat 27 sampai 29 itu kita diingatkan oleh Allah, jangan kamu tertipu setan loh ya. Sebagaimana bapak ibumu telah tertipu, kamu jangan loh ya, gitu kan. Supaya apa sebenarnya? Supaya bisa balik ke rumah asal. Bahwa rumah asal kita itu surga. Kita ini penduduk komplek elit. Komplek elit kita itu di mana? Surga. Jadi kita ini kesini hanya sementara untuk masuk ruang ujian. Kalau kamu nanti bisa lolos nilainya baik, boleh dah balik kembali ke kampung elit itu. Tapi kalau kamu dalam ruang ujian ini tidak berhasil, jelek nilai ujian kalian, kamu minggir ke kampung sebelah, kampung kumuh itu neraka. Naudzubillah. Sayangnya itu pilihannya cuma dua. Ya. Pilihannya itu nggak ada kok kampung tengah-tengah yang agak lumayan gitu, nggak ada. Tipe perumahan di akhirat itu hanya dua tipe perumahannya itu. Tipe perumahan hancur-hancuran, ya, perumahan kumuh dan menjijikkan, namanya neraka. Tipe perumahan super elit namanya surga. Wes, nggak ada kok tipe tengah-tengahan itu. Ya di tengah-tengah lah. Ada tempat namanya Al-A'raf ya. Al-A'raf itu tempat yang tinggi itu di tengah-tengah. Tapi itu hanya tempat sementara ketika orang belum selesai semua dihisab. Jadi orang yang masih punya dosa tapi nanti masuk surga misalnya, sehingga harus dicelup ke neraka dulu, naudzubillah. Tapi toh tetap nanti pada akhirnya ketika masa yang paling sedih adalah masa ketika waktu disembelih. Jadi namanya waktu itu ternyata makhluk. Begitu waktu disembelih, orang yang di neraka nangis sejadi-jadinya karena berarti sudah tidak ada lagi kesempatan keluar dari neraka dan mereka akan selamanya di neraka. Karena waktu sudah disembelih, tidak ada lagi waktu. Sementara yang di surga, ya, malah tersenyum bersyukur sejadi-jadinya. Karena berarti mereka akan di sana selamanya. Jadi yang di neraka, begitu waktu itu disembelih, yang tempat di pertengahan itu sudah tidak ada sama sekali, mereka nangis sejadi-jadinya karena berarti mereka di neraka selamanya. Naudzubillah min dzalik, tsumma naudzubillah min dzalik. Sementara yang di surga, ketika waktu disembelih, bahagia sejadi-jadinya karena mereka berarti akan di surga penuh kenikmatan selamanya. Nah, kita diwanti-wanti sama Allah. Nanti di akhirat itu hanya dua kompleks saja, dua pilihan tipe saja. Tipe menjijikkan, kumuh, dan menyengsarakan namanya neraka, an-nar. Tipe elit yang sangat menyenangkan, membahagiakan, membanggakan, yakni surga al-jannah. Wes. Jadi pilihannya itu sekarang kita milih itu enggak bisa nanti. Kita milihnya sekarang. Gitu loh. Dan Allah memberi kebebasan penuh kepada kita untuk milih. Satu di antaranya, saking sayangnya Allah, mewanti-wanti. Kamu dulu itu kelahiran komplek elit, orang penduduk asli warga elit. Mana? Warga surgawi. Karena bapak ibumu itu lahir di sana. Pemilik surgawi. Dan kita berarti pewaris surgawi. Tetapi, karena dulu kesalahan bapak ibumu tergoda oleh setan, iblis, sehingga terpaksa harus keluar dari surga untuk menjalani ujian. Ujian apa? Ujian bertempur melawan setan. Menang atau kalah? Kalah,
terlempar ke komplek perumahan tipe yang jelek, menang, bisa mendapatkan boarding pass kamu kembali untuk masuk dan mendapatkan KTP surgawimu. Itu sudah dikasih tahu. Maka di dalam ayat yang kemarin 27 itu dua ya, anak cucu Adam, jangan kau terpedaya, tertipu oleh setan nanti di dunia ini. Seperti bapak ibumu tertipu sampai keluar dari surga, jangan. Kalau bapak ibumu dulu di surga ditipu dengan khuldi yang berupa asyajarah, syajar itu, kamu di dunia ditipu dengan khuldi dalam bentuk lain. Apa? Mal, harta, apa? Tahta, jabatan, apa? Pasangan yang menyenangkan hati secara fisik, apa? Status sosial, apa? Keviralan, dan lain sebagainya. Hati-hati kamu, gitulah. Nah, tapi sebagian tetap aja orang yang kemudian ikut setan. Tapi orang yang ikut setan ini ya tidak merasa kok diajak setan kayak ada setan kemana-mana terus ikut. Ya tidak gitu. Setan bekerjanya yuwaswisu fisudu linas. Di dalam kolb hati manusia. Karena di dalam hati maka bisikan setan tidak terasa sebagai bisikan. Tetapi sebagai kata hatinya sendiri. Seneng ini, seneng itu, pengen ini, pengen itu, diikuti kayak sopir bis. Diikuti penumpang, belok kiri, belok kanan, apa kata sopir. Lah manusia kalau udah dikuasai setan juga gitu. Apa saja kehendak hati diikuti seolah-olah kehendaknya dia sendiri. Nah itu yang diwanti-wanti sama Allah. Nah, apalagi sekarang ada tagline, listen to your heart. Dengarkanlah kata hatimu. Ya itu setan yang bikin nyanyian. Gitu. Biar apa? Biar setan itu lebih banyak punya ruang untuk mengarahkan kita. Padahal sebenarnya bagus dengarkan hatimu. Tapi kalau hati kita suci, lah kalau hati kita kotor, setan itu kan suka tempat kotor ya. Kalau hati kita kotor, penuh riak, penuh iri, penuh dengki, penuh hasud, penuh hubud dunia, setan nongkrong di sana mengendalikan motherboard dan sistem aplikasi tubuh dan jiwa kita. Lalu kita ikuti kata hatimu, buyar kan ya. Iya, bersihkan dulu hati kita, sucikan dulu, baru nanti yang bersemayam di sana adalah cahaya Allah, yang bersemayam di sana adalah ini. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah. Kalau yang di sana itu suci hati kita, bersemayam, Allah bersemayam para malaikat, ya fariqan hada, mendapat petunjuk, gitu loh. Suara hatinya adalah suara hati yang disetir oleh Allah. Tapi kalau yang hatinya ini penuh kotor, masih ada iri, dengki, hasud, riya, ujub, sombong, ubudunya, seneng ini, seneng itu, ya kan? Ya, suara hatinya bukan suara hati Allah, tapi suara hati yang dipengaruhi setan tadi. Naudzubillah min dzalik. Jangan diikuti, gitu ya. Innahum ittakhadhu syayatina awliya min dunillah. Nah ini, mereka ini menjadikan setan-setan sebagai pemimpin selain Allah. Sekarang gini aja lah praktek gampangnya gini. Bentar ya. Alarm kita udah kita setel tuh. Reng, jam 3 malam. Jam setengah 4 malam. Bangun, alarm kerasa ganggu nggak? Kita matiin atau kemudian matur suwun alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, atau langsung kemudian tengkurep kemulan lagi, atau fatahajat bi nafilatal lagi, bangun tahajud. Di situ kelihatan apakah kita ngikuti setan atau ngikuti Allah. Loh iya, setan itu kan tidak mau kita itu berkhusyuk ria di tengah malam kepada Allah. Nggak mau. Jadi pada saat jam segitu sebenarnya niat kita udah baik tuh.
memasang alarm ketika akan tidur, udah baik. Tapi begitu jam 3 malam. Pertama sama digoda apa? Sama setel alarm gitu ya. Sudah baik pengen tahajud. Oh, perintah dalam surat Al-Isra. Waminal laili a'udzubillahi minasyaitonir rajim waminal laili fatajat bihi nafilatalak asa iya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kita pengen dapat maqaman mahmuda, pengen dapat apa? Tempat derajat yang tinggi di sisi Allah. Caranya apa? Bangun tengah malam. Kepengin aku rek. Setelah alarm tuh jam 3 atau setengah 4. Setan tinggal diam? Enggak. Pertama sama digoda apa? Digoda supaya begadang. Digoda supaya begadang. Jadi harusnya kalau sama setel alarm itu jam setengah 3 atau jam 4, kalau di Wita sini kan jam 4 ya, jam 4 itulah tahajud tuh. Wita Kalimantan maupun Bali segitulah. Tapi kalau di WIB ya sekitar jam 3. Nah, sekitar jam 3. Nah, begitu sama dibikin jam 10 nggak tidur. Entah itu HP-an, ngobrol ngalor ngidul, nonton TV, nonton apa, sampai jam 11, sampai jam 12, kadang setengah 1, jam ya space waktu sama untuk tidur paling 1-2 jam. Susah bangun, maksudnya setan begitu. Digoda itu dulu. Coba kalau jam 10 sudah tidur, itu insya Allah jam 3 itu udah enak bangun. Tidur 5 jam, tapi kalau berkualitas itu udah cukup. Tubuh itu udah cukup. Sehat, segar, ternyata sama benar-benar bisa tuh bangun jam 3 atau jam 4. Apa coba? Godaan kedua apa? Ayo, siapa yang terbiasa digoda? Ayo coba, begitu udah bangun, apa godaan selanjutnya? Hah? Dingin kok sisi. Dingin, apa lagi? Tidur lagi. Ayo, apa lagi? Godaan kedua apa lagi? Mulai. Apa? Mulai. Ngantuk tidur lagi. Ngantuk tidur lagi. Terus apa lagi? Menunda. Jam balik lagi. Gus. Menunda, Gus. Menunda, angkut dhisik, masih jam 4 aja kok. Paling ya 15 menit lumayan lah tidur. Siapa yang bisik itu? Setan. Saman keras, saman bener-bener kerasa itu setan. Enggak. Itu just voice of your heart. Maka kata karena sudah dibilangin listen to your heart. Dengerin hatimu. Ya didengerin bener, tidur. Nah, ini yang namanya itu tadi. Jadi jangan berpikir tentang innahum ittakhadhu syayatina auliya. Mereka telah menjadikan setan sebagai pemimpin. Itu terus sama lihatnya siapa? Benyamin Netanyahu. Enggak usah jauh-jauh ke sana. Itu Perdana Menteri Israel itu pemimpin-pemimpin setan misalnya. Enggak usah jauh-jauh ke sana. Ya pada saat tahajud itu lagi gitu. Atau gini wes. Ayo, ini palikku ini palik. Kemarin sudah ngaku Palik Haji Abdullah dari Kalimantan, Juragan Sawit dari Kalimantan Selatan ini. Ayo Palik Haji, pada saat panen, wah, panen gagal. Di hati itu ada 2 itu bisikan. Tetap bersyukur, yang penting alhamdulillah sehat. Yang satunya, ini gara-gara ini masnya kurang ajar. Ayo, bisikan mana yang biasanya ngikut? Ayo balik. Terus atau sebaliknya, pada saat panen, banyak hasilnya, tiil. Ada bisikan, ya sedekah seanane lah. Yang satunya, utama zakat dulu lah sesuai nisab. Ini satunya, pada saat, kok gampang lah. Mana yang diikuti? Itu kan seolah-olah suara hati sendiri, padahal bukan. Jadi termasuk dalam hal dakwah misalnya. Jadi orang-orang yang mengikuti setan sebagai pemimpin, nggak usah jauh-jauh sampai ke arah person siapa-siapa, di hati kita itu. Itu saya kasih hal yang paling sederhana. Rumahnya nggak jauh dari masjid sebenarnya.
Kita itu kalau 5 waktu itu kan sebaiknya bahkan hampir wajib itu kan jamaah ke masjid ya, atau ke mustola atau ke langgar dan sebagainya. Berangkat ke masjid sulitnya setengah mati kaki, nah, kan? Itu kan suara kayak suara hati. Apa-apa, tadi sudah kamu kan capek, besok kan kerja juga ibadah loh. Halus kata cara setan itu. Oke. Jadi ayo itu. Bahkan wayasabuna annahum muhtadun, mereka sudah begitu itu loh merasa mendapat petunjuk. Hati-hati loh tuh. Jadi logika yang ditawarkan setan dalam hati kita itu logika yang sangat seolah bisa diterima. Tadi itu misalnya punya harta banyak atau punya tas setengah, ya enggak jika kita itu sedekah itu jangan berlebihan, jangan gitulah. Sudah kemarin kan sudah. Masuk akal nggak? Masuk. Padahal kita sedang diajak pelit demi sedikit tuh. Ayo itu yang kita waspadai. Bahkan kadang mereka mendapat petunjuk. Seperti yang kemarin saya bilang. Abu Jahal, Abu Lahab. Dia sudah merasa dermawan dengan memberikan akomodasi, konsumsi kepada para jamaah haji zaman jahiliyah itu. Berarti kan dia baik. Lalu dia masih menyembah Allah lah. Patung-patung itu hanya sebagai wasilah, sebagai perantara biar lebih khusyuk katanya. Apa salahnya coba? Apa salahnya? Gitu. Dia ketika mau memerangi Nabi Muhammad itu gantungan di pintu Ka'bah, ya Allah, berikan aku kemenangan mau memerangi Muhammad yang telah melenceng dari ajaran. Itu. Jadi mereka yang merasa mendapat petunjuk. Nah, orang yang merasa mendapat petunjuk itulah orang yang paling rugi. Hati-hati. Coba dibuka di surat Al-Kahfi ayat 103 104. Monggo dibuka. Ayo gantian yang tadi belum baca. Supaya kita lebih jeli di dalam meneliti diri. Surat Al-Kahfi ayat 103 104. Izin, Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Kemudian 104, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Sedangkan orang yang paling rugi, sarina akmala, berarti beramal tuh. Bukan kok orang yang tidak beramal, ini sudah bicara orang yang beramal. Tapi paling rugi amalnya, kenapa? Karena dia yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Dia merasa telah berbuat sebaik-baiknya, akhirnya tidak ingin mendapat masukan orang, ketika dapat nasihat, hendaklah gitu. Apalagi ketika dapat revisi. Artinya revisi itu kalau dapat koreksi, masa gitu sih cara ibadahnya, apa nggak keliru? Terus pokoknya dulu sejak dulu begini, kok dicampur-campur gitu sama, sini kita harus punya kearifan, merasa mendapat petunjuk. Padahal itu dalam Al-Quran yang disebut dibaca Budiah tadi, habitat akmaluhum. Hancur, amal perbuatannya itu hancur. Gitu. Bahkan lanukimu, mereka tidak akan mendapati wazna, timbangan di akhirat. Nah ini kan bahaya dulu. Nah, sehingga ayo kita lebih banyak merefleksikan kepada diri kita. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Hai anak cucu Adam, kamu itu pakailah pakaian. Pakailah baju ketika kamu mau sholat, pakailah ya. Bukan kok kemudian sampean disuruh pakai emas 2 kilo sebelah kanan, 2 kilo sebelah kiri, bukan gitu, jangan diartikan. Orang ini seperti yang bilang, orang jahiliyah dulu kan ada haji juga loh ya. Jadi irinya Raja Abroha ketika mengirimkan pasukan gajah mau menghancurkan Ka'bah, itu kan karena iri, Ka'bah kok rame banget. Sementara kuil yang tak bangun biar dikunjungi orang, tidak ada yang datang. Berarti Ka'bah di situ sudah ada itu haji. Haji kalau tawaf itu mereka keliling Ka'bah itu juga ada 7 sampai banyak, ada yang mengatakan 14 kali itu sambil telanjang, tak pakaian gitu.
Nah, dia mensimbolisasikan itu sebagai ya kita ini kalau di hadapan Tuhan ya harus polos bandar, tapi polosnya sampai ke pakaian. Nah, ketika Islam datang hajinya tetap tapi enggak kok enggak pakaian tapi berpakaian tanpa jahit pakaian ihram kita itu. Nah, pakailah pakaian. Disinilah kita diajarkan oleh Allah untuk tetap sopan. Ya. Jadi sopan. Puji kudus alal qadim, puji qadim alal kudus. Bagaimana kita sopan santun di hadapan Allah, pakailah baju. Nah, perhiasan kita, zinatakum, itu ya baju yang pantas. Bapak-bapak, kopiahnya bagus enggak? Kopiah beli 10.000 dapat 3 yang di pinggir jalan. Ya ampun, diselobokke gitu aja. Bukan masalah enggak boleh beli, silakan. Tapi yo mbok yo iya tapi mbok yo. Atau kopiah hitam tapi sini sebelah sininya sudah kuning semua gitu. Wong beli pulsa aja loh. Sebulan kadang 100.000. Itu beli kopiah kayak gini, yang merek-merek apa itu? Ya merek yang saya nggak mau promosi, tapi yang produksi Gresik itu loh yang bagus, yang harganya 150.000, atau yang 200, nggak mahal, wong sampean pakai setahun loh, Rek. Iya, tiap hari raya itu ganti Jumat juga. Saya nggak menyarankan untuk bermewah ya, karena jelas kalimatnya di situ, makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Wala tusrifu, itu jangan berlebihan. Tapi saya menyarankan ketika sholat pakailah baju yang pantas ya. Jangan pakai kaos yang ada tulisannya cat nomor 1 toko bangunan UD Jaya. Aduh, yang belakang sampean itu loh baca. Nggak jadi Al-Fatihah, tetapi oh ini toko ini untuk sebelah mana ya? Jangan ya. Jangan, ayo kita hormati diri kita ya dengan cara sopan kepada Allah. Kalau sampean sempat pakai sarung, sarung yang bange, jangan sarung yang bawahnya udah ada pirnya itu. Aduh Gusti, mukenanya juga gitu, mukena sudah luwuk-luwuk, harusnya warna putih jadinya warna apa? Gading. Karena banyak, apalagi sering sholat terus dipakai ketiduran. Jadi banyak pulau di sana. Jangan ya, pakailah. Mukena itu harga berapa sih sekarang? Tapi juga jangan yang berwarna-warni yang banyak, jangan sampai ada yang gambarnya loh ya. Ini saya juga mengingatkan dulur-dulur untuk putra-putrinya yang kalau pakai mukena kemudian ada gambar-gambar, apalagi gambar bernyawa, jangan loh ya. Jangan, sekali lagi jangan, betul. Jadi nggak boleh loh ya. Pakai aja baju kalau mukena yang polos gitu aja. Warna yang putih atau ya apalah. Tapi jangan yang merah menyala, bukan kok haram, tapi ayo kita sopan lebih kepada putri. Karena pakaian ihram itu disarankan putih ya. Yang laki juga gitu, bajunya cari baju yang baik ya. Yang jangan yang kaos pendek. Kecuali kalau di jalan ya, di safar beda lagi ya. Tapi kalau kita sedang mukim, sedang di rumah, ayo pakai baju yang pantas ya. Tapi tetap wakulu washrabu, makanlah, minumlah, wala tusrifu. Jangan kalian berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin, innahu la yuhibbul musrifin. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Saya rasa itu, monggo kalau ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan silakan. Gus. Ya, silakan, Pak. Silakan, Pak. Siapa yang mau tanya tadi? Monggo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wahyu, Gus. Oh, Mas Wahyu, gimana Mas Wahyu? Terkait ayat 30, Gus, bahwa Ya. sebagian diberi petunjuk dan sebagian sepantasnya. Apakah Allah membiarkan orang itu menjadi sesat? Padahal semuanya sebenarnya kan
sudah diberi petunjuk cuma nggak mau ngambil petunjuk tersebut. Apunten Gus. Jadi sebenarnya Allah tidak membiarkan ya. Sekali lagi saya masih sesuai dengan konsep petunjuk. Huda atau hada, hudan petunjuk, itu selalu available ya. Jadi petunjuk itu selalu tersedia, ada di supermarket. Di situ banyak sebenarnya pilihan kita untuk mengambilnya. Nah, kita mengambil itu atau tidak, itu seperti juga misalnya di pohon yang rindang. Di sana sudah ada itu buah-buahan yang tersedia di atas sana. Kamu mau manjat atau enggak itu? Mau manjat atau enggak? Petunjuk sudah ada di sana. Buah itu ada di sana. Petunjuk seperti yang kita dalam pembukaan surat Al-Baqarah, dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Coba lihat tuh. Monggo Pak Wahyu dibaca di surat Al-Baqarah ayat kedua itu. Monggo. Nanti kita dari sana dengan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Shadaqallahul adzim. Nah, kalimatnya jelas. Hudan petunjuk. Dzalika berarti kan Allah tidak membiarkan itu. Dzalika itu loh kan gitu ya. Jadi kita sedang kelaparan terus sama orang ditunjukin, itulah ada buah di atas itu loh. Ambilen gitu kan. Itu loh, berarti kan Allah tidak membiarkan kita. Tidak. Sudah dikasih tahu itu loh, kamu kan lapar, itu loh ada buah gitu. Kita juga gitu, sedang tersesat kemudian sudah diberitahu, dzalikal kitab, itu loh ada Quran. Itu loh. Kenapa? Di situ ada hutan. Oh ya, di situ ada buah. Nanti kamu bisa kenyang, nanti kamu bisa selamat. Kan gitu sudah. Tapi memang hutan di situ adalah lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa, yang takut akan ancaman siksa Allah, yang kepincut dengan iming-iming pahalanya dari Allah. Orang yang ini biasanya yang mengambil hidayah. Nah, orang yang tidak takut sama Allah ini yang kemudian tidak pengen iming-iming Allah, tidak mau mengambil hidayah. Sehingga tidak ada ikhtiar untuk ikut ngaji, tidak ada ikhtiar untuk ikut merendahkan hati, ngotot yang pernah ikut ngaji sih, tapi ngotot nggak pernah merubah pola pikirnya sama sekali. Oh, aku gini ya gini, apa itu ngaji, apa itu kok nyala-nyalain, nggak ada padahal yang nyala-nyalain. Nah, berarti dia tidak mau mengambil hidayah, Mas Ayu. Bukan karena Allah tidak membiarkan mereka, enggak. Hidayah itu sudah available, bahkan Allah sudah memberikan arahan. Misalnya, wahadainahun najdain. Kami berikan dua jalan, kata Allah. Ya kan? Yang sering kita bahas itu. Tapi Allah juga sudah berfirman, falaqtahamal aqabah. Coba dibuka, Wahyu, sebagai akhir dari kajian kita. Ya. Wahadainahun najdain. Sudah ketemu? Di surat Al-Balad, Mas Ayu. Al-Balad ayat 10. Sudah? Al-Balad ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebajikan dan kejahatan. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang menagih dan suka. Nah, itu kan. Jadi di situ disebutkan, kami sudah memberikan dua jalan. Ini jalan jelek, ini jalan bahagia. Berarti Allah tidak membiarkan. Tetapi manusia kebanyakan tidak mau mengambil jalan yang sukar. Misalnya tadi itu, hidayah bisa ditempuh dengan kita bersedekah. Tapi tidak mau bersedekah. Karena enakan pelit. Hidayah bisa ditempuh dengan banyak ikut kajian yang benar. Tapi tidak mau cari pengajian yang menyenangkan hatinya, cocok dengan nafsunya. Yang pahit-pahit nggak mau. Kan gitu. Hidayah itu bisa ditempuh dengan cara tirakat, puasa, sunnah. Nggak mau, pengennya kenyang terus. Hidayah itu bisa ditempuh dan diambil dengan cara apa? Tahajud, duha. Nggak mau, enaknya tidur. Nah, sehingga banyak orang yang memilih jalan mudah, tapi itu menuju kepada kesesatan. Allah sudah memberitahu.
tidak pernah membiarkan. Allah sangat sayang sama kita. Tapi memang dunia ini tempat ujian gitu loh. Dan kita enaknya tuh sudah dikasih tahu kunci jawabannya. Gitu loh ya. Jelas ya? Oke. Ini ada pertanyaan yang ditulis di chatting itu. Izin bertanya Gus, jika kita download software aplikasi yang katanya bajakan. Nah, pertanyaannya adalah apakah berkah ilmunya yang dari software aplikasi tersebut ya. Jadi kalau kita sudah ada dua cara ya. Kalau memang mereka itu jualan gitu kan, jualan kaset apa bukan kaset apa ini aplikasi itu baiknya memang di awal kita beli ya, kita beli. Jadi kalau kita sudah beli itu kan sudah jadi hak kita, sudah jadi hak kita. Nah kemudian setelah kita beli, kalaupun kita bagi kepada teman boleh, tetapi syaratnya gratisan. Gratisan. Kalau sampean nanti beli terus bagi kepada teman itu dengan cara jual lagi, sampean merugikan orang lain yang pembeli pertama. Itu namanya apa itu? Membajak ya, membajak. Karena untuk kepentingan sampean. Tapi kalau sampean bagikan itu boleh. Kenapa? Karena itu milik sampean sudah. Sampean sudah berhak atas barang itu gitu. Buat saya begitu ya. Jadi karena kalau sampean nanti jual setelah sampean beli itu enggak boleh karena itu namanya apa itu? Membajak bajakan. Tapi kalau sampean bagi dengan gratis dari apa yang sampean jual itu enggak apa-apa, itu dalam konteks menolong ya. Karena bajakan itu nanti bisa merugikan orang, hanya menguntungkan pelakunya. Tapi kalau hanya sekilas itu kalau hanya diberikan secara untuk membantu teman gitu aja yang tidak mampu itu monggo saja, itu karena itu sudah menjadi hak sampean. Dalam pandangan saya begitu. Asalkan tidak mengambil untung dari itu. Oke. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan makin hari kita dimampukan Allah untuk menang melawan setan. Dan selamat dunia sampai akhirat kita bersama keluarga, bersama sanak kerabat, sampai akhirat. Husnul Khatimah di akhirat bertemu dengan ridho dan ampunannya Allah. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat wal mu'minat. Allahumma atina fi man atayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa qad al-hasdi wa najina syaitan. Rabbana la taj'alna fil qawmi dhalimin. Allahumma rfa' darajatana. Allahumma afriq lana sabra wa sabit imanana wa sunna. Rabbana mana faktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Allahumma fatir samawati wal ardi alimul ghaibi wasyahadati rabbana. A'udzu billahi min syarril bala wal waba darkisyaqa wasul qada syamatatil adam. Allahumma qala bi rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan wa tadqatil hamdan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'a subhana rabbika rabbil izzati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah